Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita senantiasa lagi dan lagi bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita sehingga kita sama-sama duduk dalam suasana-suasana yang mulia, di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah, dan juga dalam suasana-suasana majelis ilmu. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa duduk dalam suasana-suasana majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang benar, yakni mengilmui dengan benar, mengamalkan juga dengan benar, yang tidak lain dan tidak bukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang menikmati lelahnya di dalam beribadah. Karena seorang muslim itu ketika dia beribadah, dia senantiasa melihat dalil apakah ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran ataukah bertentangan dengan petunjuk daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itulah sifat daripada seorang muslim. Jadi dia tidak sembarangan untuk melakukan sebuah amalan, akan tetapi dia akan berusaha semaksimal mungkin dan dia menikmati lelahnya di dalam beribadah yang sesuai dengan aturan yang diatur di dalam syariat agama. Sehingga siapa di dunia ini yang tidak merasakan lelah? Semuanya merasakan lelah. Pencari dunia itu juga merasakan lelah di dalam mencari dunia. Begitu juga perindu-perindu akhirat, mereka juga lelah di dalam melakukan ibadah dan di dalam melakukan ketaatan. Dan semuanya pernah mengalami kehidupan ini selalu berputar. Jadi ada lelah dan presnya di dalam tubuh, dan itu datang berganti. Tak perlu kita bermimpi untuk menghindari kondisi ini. Jadi semuanya berjalan seperti seorang mukmin itu adalah seorang pejuang. Jadi mukmin itu seorang pejuang yang siap capek di dalam perkara-perkara kebaikan untuk mencari daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifat daripada seorang mukmin. Dan untuk memiliki iman yang sempurna, maka seorang harus siap berjuang, siap capek di dalam meraih kecintaan kepada Allah. Dan yang menjadi persoalan bukan soal capek atau tidaknya, tetapi yang menjadi persoalan itu, untuk apa seseorang itu menghabiskan rasa lelahnya, asa uyuhnya itu untuk apa? Apakah dilakukannya untuk ketaatan ataukah dilakukannya untuk perkara-perkara kemaksiatan? Jadi ini yang terpenting yang harus kita bawahi, karena banyak orang yang di luar sana ia menghabiskan waktunya atau menghabiskan kecapeannya di dalam kedurhakaan kepada Allah. Jadi di dalam kedurhakaan kepada Allah, dia bermaksiat, dia melakukan dosa dan lain sebagainya. Dia lakukan tidak lain dan tidak bukan kelelahan yang dia capai, pengorbanan yang dia capai untuk perkara-perkara maksiat. Bahkan yang lebih aneh lagi, dia menikmati kecapean itu di dalam perkara-perkara maksiat. Makanya kalau ingat seperti ini, pelaku maksiat juga berusaha menikmati kelelahannya di dalam bermaksiat itu untuk mencapai sebuah hal yang dibenci oleh Allah.
maka ini akan menggugah kita untuk semangat di dalam ketaatan, semangat untuk bangun malam, semangat untuk baca Quran, dan lain sebagainya. Jadi kita ada target-target yang harus kita capai di dalam keseharian kita, di dalam kelelahan diri kita, di dalam kantuk kita. Jadi ada target-target yang kita capai, yang tidak lain dan tidak bukan kelelahan itu kita lakukan semata-mata untuk mencari keridaan Allah. Jadi untuk mencari keridaan Allah. Ini kita menikmati di dalam ketaatan. Dan bahkan pelaku-pelaku maksiat, dia bertahan dan tetap bersabar dengan kecapaiannya, seperti orang-orang kafir dan orang-orang pendosa. Dia rela capek demi terwujud daripada dosa, dan mereka ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ujung-ujungnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mereka itu sudah tahu bahwa kemaksiatan yang dia lakukan, jadi pelaku-pelaku dosa itu, dia menyadari bahwa ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi inilah, dia tidak jera-jera, tidak bosan-bosan di dalam melakukan kemaksiatan. Maka kita pun rela untuk capek untuk mencari perkara-perkara surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rela capek untuk beribadah, untuk menghabiskan diri di dalam ketaatan kepada Allah, yang mana Allah menjanjikan kepada kita dengan surga. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Jadi bersegera mencari keampunan Allah dengan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kita harus paham ini. Jadi kelelahan kita itu untuk apa? Kecapaian kita itu untuk apa? Jadi ini seperti ini. Bahkan ada seorang yang bercerita, ini seorang dai yang bercerita, dia masuk ke pedalaman itu. Jadi dia berdakwah ke pedalaman, dan dia bahkan menempuh jalan masuk ke dalam hutan. Mujarsidin bersepet saja itu sudah seharian sudah. Kemudian bermalam naik sepet lagi ke daerah terpencil itu. Kemudian setelah itu masuk ke dalam hutan itu dengan berjalan kaki yang jauh dan sangat melelahkan, sehingga dalam hatinya ia menyangka bahwa ia telah bersabar dan berkorban dengan pengorbanan dan kesabaran yang luar biasa di dalam berdakwah. Jadi ini sudah luar biasa juga. Jadi pengorbanan 2 hari 2 malam naik speed kan. Kemudian masuk hutan berjalan kaki jauh berkilo-kilo. Dan mereka merasakan bahwa ini pengorbanan yang luar biasa ini. Namun ternyata ia dikejutkan dengan seorang wanita bule. Seorang wanita bule yang telah bertahun-tahun ini melakukan program kristenisasi di dalam itu. Jadi ada gereja di dalam itu. Jadi bagaimana mereka bersabar di dalam perkara-perkara kemaksiatan. Jadi sudah apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian dia membawa orang lain untuk salah lagi. Apa yang dia lakukan itu adalah sesat, kemudian dia bawa orang lain itu di dalam kesesatan. Jadi bisa dibayangkan, Pak. Jadi misionaris itu, mereka rela bertahan bertahun-tahun untuk mengkristinkan orang-orang di pedalaman sana. Kita mungkin datang 1 minggu paling lama kemudian pulang. Mereka dapat bertahan bertahun-tahun. Nah, ini kalau dilihat dari sisi kesabaran, kita kalah dengan mereka.
Padahal yang mereka dakwahkan itu adalah perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara kesesatan, yang ujung-ujungnya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Namun mereka berusaha untuk bersabar dengan perkara kemaksiatan itu. Nah, kalau melihat hal seperti ini, kita bisa memotivasi diri kita untuk bersabar di dalam perkara-perkara ketaatan. Karena bagaimana misionaris itu, Pak, dia mendakwahkan ajarannya itu sampai masuk ke pedalaman, dan dia rela berkorban dan bersabar untuk tidak bergaul di luar sana, padahal kawan-kawannya di sana banyak, mungkin ada mall dan lain sebagainya. Dia tidak bersukaria di luar itu, tapi justru dia ke pedalaman berdakwah di dalam kesesatan lagi. Jadi bisa dibayangkan mereka melakukan dakwah kesabaran di dalam kesyirikan kepada Allah. Berdakwah di dalam kesyirikan, mereka bersabar. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu surah Al-Furqan. Jadi surah Al-Furqan, Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 42, "In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yaronal 'adzaba man adallu sabila." Nah, ini disebutkan sesungguhnya hampirlah ia, yakni Muhammad, yakni Nabi SAW, mereka mengatakan hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kita, katanya. Jadi kata-kata orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu, mereka mengatakan hampir-hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita daripada menyembah berhala-berhala mereka, menyembah berhala-berhala kita, sesembahan kita, katanya. Seandainya kita tidak bersabar, laula an sabarna, kata mereka, seandainya kita tidak bersabar di dalam menyembah berhala-berhala ini, dan mereka kelak mengetahui, kata Allah, di saat mereka melihat ajab, siapa jalan yang sesat, siapa yang sesat di jalannya. Nah, ini disebutkan bagaimana mereka mengatakan laula an sabarna, hampir-hampir Muhammad itu akan menyesatkan kita daripada menyembah berhala-berhala kita. Laula an sabarna, kalau kita tidak bersabar, katanya. Jadi bayangkan mereka pelaku-pelaku kemaksiatan, mereka mengatakan seperti itu, bersabar di dalam kesesatan, bersabar di dalam perkara-perkara kesyirikan kepada Allah. Jadi bersabar di dalam perkara-perkara kesyirikan kepada Allah. Masa kita untuk ketaatan beribadah kita tidak sabar, ya? Kalau pian melihat problem yang ada pada diri kita, itu lihat problem yang ada pada saudara kita yang ada di Palestina itu, kan? Mama abahnya syahid di jalan Allah, kan? Meninggal dunia, kena bom, kena roket, ditembak dan lain sebagainya. Ini kekanakan halus ini kayak apa, Pak? Jadi bayangkan banyak anak-anak yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, kan? Bahkan untuk perkara makan saja mereka sangat susah, kelaparan. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang meninggal dunia. Jadi bisa dibayangkan kalau kita melihat problem, permasalahan yang ada pada diri kita, kita bercermin kepada saudara-saudara kita yang di luar sana, itu masalahnya lebih besar daripada kita, Pak. Problemnya itu lebih besar daripada kita. Jadi bisa dibayangkan. Maka kalau kita berkaca terhadap problem mereka itu, mungkin kita bisa bersabar. Jadi masih bersyukur Allah tidak uji kita dengan permasalahan yang lebih besar lagi. Karena apa yang disebutkan bahwa apapun masalah di dunia ini, jadi problem apapun di dunia ini, Allah tidak berikan problem itu di luar kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebankan sesuatu kecuali dalam kesanggupannya. Akan tetapi nanti di akhirat Allah akan memberikan ajab. Allah akan memasukkan orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir dan pelaku-pelaku kemaksiatan itu di dalam neraka yang dia tidak sempat bertobat. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, Allah akan siksa itu di luar daripada kemampuannya.
Di saat hancur tubuhnya, katalah kau gantikan dengan tubuh yang baru. Hancur lagi, digantikan lagi. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Jadi bisa dibayangkan, problem di akhirat itu sangat berat daripada problem di dunia, dan tidak sebanding. Jadi tidak sebanding. Dan ingat bahwasanya perkara yang api neraka itu tidak bisa membersihkan satu dosa. Ada satu dosa yang tidak bisa dibersihkan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dosa apakah itu? Adalah dosa-dosa kesyirikan. Dosa-dosa kesyirikan yang pelakunya tidak sempat bertaubat kepada Allah, itu api neraka tidak bisa membersihkannya. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka itu di dalam neraka itu kekal. Jadi orang munafik yang Allah jelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi semakin dalam seseorang itu masuk ke dalam neraka, itu semakin berat daripada siksa neraka itu. Jadi semakin ke bawah semakin berat lagi, semakin ke bawah semakin ke berat. Maka yang paling berat adalah orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Di dalam kerak daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah daripada neraka itu. Jadi ini yang disebutkan, yakni perkara-perkara kesyirikan ini adalah perkara-perkara yang sangat berat. Sehingga ini yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, bagaimana Allah menjelaskan tentang kesabaran mereka di dalam perkara-perkara kesyirikan. Mereka mengatakan hampir-hampir Muhammad itu menyesatkan kita daripada sesembahan kita. Laula an sabarna, kata mereka. Kalaulah kita ini tidak bersabar, jadi tidak bersabar. Ternyata mereka juga berdakwah di dalam perkara-perkara kesesatan. Mereka berdakwah di dalam perkara-perkara bermaksiat kepada Allah. Sehingga ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ya'nuna annahu kada yasnihim an ibadati asnamihim laula an sabaru wa tajalladu wastamarru ala ibadatiha. Maksudnya mereka hampir-hampir saja, yang dimaksud daripada hampir-hampir saja Muhammad memalingkan mereka daripada penyembahan-penyembahan berhala mereka. Akan tetapi kalau bukan karena kesabaran mereka, keteguhan mereka, dan kesinambungan mereka di dalam menyembah berhala-berhala mereka. Ini maksudnya kesabaran mereka di dalam perkara-perkara kesyirikan kepada Allah. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa mereka maksudnya hampir-hampir saja Muhammad itu memalingkan mereka daripada menyembah berhala-berhala mereka. Akan tetapi kalau bukan karena kesabaran mereka, keteguhan mereka, kesinambungan mereka di dalam menyembah berhala-berhala mereka. Bagaimana disebutkan di dalam tafsir daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Dan dijelaskan juga, ayat ini juga menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu membanggakan kesabaran mereka di dalam kesyirikan-kesyirikan. Bahkan mereka itu rela untuk menyumbangkan harta mereka untuk memerangi Nabi SAW. Jadi dijelaskan di dalam surah Al-Lahab itu, jadi wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi istri daripada Abu Lahab, ini diantara apa yang disebutkan oleh mufassir itu, ketika dijelaskan istrinya itu dikalungkan dengan kalung sabut itu karena istrinya itu memberikan kalungnya ini untuk perkara menentang Nabi SAW. Jadi dia serahkan kalungnya itu kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ini dia berdakwah di dalam perkara-perkara kesesatan. Jadi mereka rela bersabar, rela untuk mengeluarkan harta benda mereka di dalam perkara-perkara kemaksiatan menentang agama Allah. Jadi menentang daripada agama Allah. Jadi ini disebutkan kesabaran di dalam kesyirikan. Karena kesabaran mereka yang menyelamatkan mereka daripada dakwah Nabi SAW. Dan hampir-hampir terpengaruh dengan dakwah Rasul SAW. Akan tetapi kesabaran mereka yang telah menyelamatkan mereka, mereka pun membanggakan kesabaran mereka ini. Ini dijelaskan oleh para mufassir. Bahkan dijelaskan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Shad ayat 6, bahwa
mereka itu saling menasihati di antara mereka untuk bersabar di dalam perkara-perkara kesyirikan. Jadi mereka saling menasihati untuk bersabar di dalam perkara-perkara kesyirikan. Ketika Nabi mendakwakan tauhid, mereka juga mendakwakan kesyirikan. Ketika Nabi SAW berdakwah mengajak mereka kepada tauhid, justru mereka menentang dakwah Nabi SAW. Bagaimana disebutkan di dalam surah Sad ayat 6, "Wantolakal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad." Dan perangilah pemimpin-pemimpin dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi seraya berkata, jadi tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, jadi mereka berkata, pergilah kamu dan bersabarlah. Jadi pergilah kamu dan bersabarlah. Animshu wasbiru. Jadi mereka berkata, pergilah kamu dan bersabarlah untuk menyembah. Wasbiru ala alihatikum. Jadi untuk menyembah Tuhan-Tuhanmu. Jadi untuk menyembah Tuhan-Tuhanmu. Inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini adalah benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Jadi bagaimana tokoh-tokoh mereka itu menyuruh daripada anak buahnya untuk bersabar, menyuruh daripada pengikutnya untuk bersabar di dalam perkara-perkara kesyirikan, di dalam perkara-perkara menyembah daripada berhala-berhala mereka. Jadi bisa dibayangkan, Allah menggambarkan di dalam surah Sad ini ayat 6, mereka saling menasihati di antara mereka di dalam kesabaran di dalam perkara-perkara kemaksiatan. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan di dalam Taisir Kalimir Rahman, beliau mengatakan falihada tawasau bis-sabri alaih wa ammal mu'minuna fahum kama qala Allah anhum wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena mereka kaum musyrikin Arab saling berwasiat, saling menasihati untuk bersabar di atas perkara-perkara kesyirikan. Jadi ini perkara-perkara yang berat sekali. Dosa kesyirikan inilah yang api neraka ini tidak bisa membersihkannya. Makanya orang-orang kafir itu kekal di dalam neraka karena kesyirikan mereka kepada Allah. Mereka enggan menyembah Allah, namun justru menyembah-nyembah daripada berhala. Seperti yang dulu pernah ulun sampaikan di sini, seseorang yang tidak mau menyembah Allah, Allah akan hinakan dengan makhluk ciptaan Allah. Seperti yang ulun ceritakan dulu di sini, bahwa kenapa orang India itu menyembah sapi, padahal dia orang pintar, Pak. Sampai kita lihat ada orang India itu sampai astronot mereka itu bisa mencapai ke bulan. Jadi saking tingginya teknologi mereka. Akan tetapi dia tidak pandai untuk mencari Tuhan. Seorang yang tidak mau menyembah Allah, Allah akan hinakan dengan makhluk ciptaan Allah. Jadi nyembah sapi, Pak, sujud di hadapan sapi, Pak. Ada yang menyembah kera, ada yang menyembah ular, Pak. Dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, menjelaskan karena mereka kaum musyrikin Arab saling berwasiat menasihati untuk bersabar di atas kesyirikan mereka. Adapun kaum mukmin, maka mereka sebagaimana firman Allah, wa ammal mu'min wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling menasihati atau berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Jadi hendaklah kita berwasiat, saling menasihati di dalam kesabaran dan saling menasihati di dalam perkara-perkara kebenaran. Yang menyebabkan mereka bisa bersabar adalah bisikan-bisikan syaitan. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir itu, orang-orang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka itu bersabar adalah karena bisikan-bisikan syaitan dengan berbagai macam godaan. Syaitan mengingatkan mereka bahwa agama kesyirikan adalah agama nenek moyang mereka. Bagaimana Abu Thalib ketika Rasul mendakwahi Abu Thalib ketika hendak meninggal dunia, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, cukup itu saja wahai paman, aku akan menjadi saksi, aku akan membelamu nanti di akhirat.
Namun ternyata Abu Jahal mengingatkan, apakah Abu Talib ingin meninggalkan agama bapaknya Abdul Muthalib? Jadi diingatkan dengan agama nenek moyang mereka. Yang sebenarnya itu adalah bisikan syaitan. Yang pada akhirnya Abu Talib di akhir kehidupannya mengatakan, aku tetap berpegang kepada agama bapakku, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian dia meninggal dunia. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi syaitan itu mengingatkan, membisikkan kepada mereka dengan dalih-dalih bahwa ini adalah agama nenek moyang mereka. Padahal syaitan itu ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya di dalam neraka, Pak. Jadi ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Summa atiyannahum min baini aydihim. Jadi syaitan mengatakan akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Engkau mendapati kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Jadi ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana syaitan berusaha untuk menggoda keturunan-keturunan Adam dan mencari kawan sebanyak-banyaknya di dalam neraka. Dan mereka meninggalkan kesyirikan mereka, maka akan menjadi bahan cercaan. Jadi seolah-olah ketika mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, itu akan menjadi aib bagi dirinya dan aib bagi keluarganya. Jadi ini dahsyatnya syaitan itu menebarkan kesyirikan-kesyirikan itu dengan dalih agama nenek moyang, dengan dalih cercaan dan aib bagi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dan bisikan-bisikan lain yang ditiupkan oleh syaitan akan mendapatkan akibat buruk dan lain sebagainya. Dan ini sebuah contoh bagaimana putra Nabi Nuh. Jadi putra Nabi Nuh alaihissalam, dia itu berkekalan di dalam kekafiran kepada Allah. Jadi Nabi Nuh, putra Nabi Nuh, dalam kondisi terdesak tatkala dia terbawa oleh banjir bah yang besar. Dia mengajak putra yang ia cintai untuk naik ke atas kapal. Jadi Kan'an irkan ma'ana. Jadi Nabi Nuh menyuruh anaknya untuk naik ke atas kapal. Akan tetapi anaknya tidak mau dan bersabar dalam kondisi tersebut. Dan dia mengatakan, ada gunung wahai ayah, aku akan naik ke atas gunung. Padahal naik ke atas gunung juga memerlukan tenaga, Pak. Menanjak, mendaki dan lain sebagainya. Dengan kelelahan, kecapaian, kesusahan, Pak. Namun kenapa rela mereka bersusah payah di dalam perkara-perkara kemaksiatan itu? Dalam perkara-perkara yang tidak menaati daripada bapaknya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini disebutkan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Hud ayat 42-43. Allah menjelaskan, wahiyya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kabbana. Jadi ini disebutkan wala takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar, bahwa mereka dalam gelombang laksana gunung. Jadi banjir bah yang besar, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, naik kapal bersama kami, dan jangan kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Jadi bagaimana ini menandakan cinta dan sayangnya Nabi Nuh itu kepada anaknya. Jadi anaknya sendiri, Nabi Nuh melihat terombang-ambing di atas banjir yang besar. Seorang bapak dengan naluri kasih sayangnya, dia mengatakan, wahai anakku, ikut kapal bersamaku, jangan kau ikut kepada orang-orang kafir. Maksudnya berimanlah kepadaku, kata Nabi Nuh. Naiklah ke atas kapal bersamaku. Jadi bagaimana sayangnya Nabi Nuh itu kepada anaknya. Namun kata anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dan anaknya mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku daripada air bah yang besar ini. Jadi ini jawaban daripada anaknya. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka Nabi Nuh mengatakan, tidak ada yang
melindungi hari ini daripada ajab Allah selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi bayangkan Nabi Nuh melihat anaknya itu meregang nyawa, Pak, di hadapan mata daripada Nabi Nuh. Bagaimana naluri kebapaan beliau melihat anaknya itu meregang nyawa di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, diterpa gelombang yang sangat besar. Anaknya itu rela bersabar di dalam kedurhakaan, di dalam kesyirikan kepada Allah. Bahkan rela mati di dalam perkara-perkara kesyirikan. Jadi bisa dibayangkan. Sampai Nabi Nuh mengatakan, "Ya Rabbi, innahu min ahlik." Wahai Rabbku, itu adalah keluargamu. Maka Allah mengatakan, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Itu bukan keluargamu, hai Nuh. Kalau keluargamu adalah orang-orang yang beriman kepadamu. Nah, ini dijelaskan bagaimana contoh mereka itu bersabar di dalam perkara-perkara kemaksiatan, di dalam perkara-perkara kekafiran dan kedurhakaan kepada Allah. Namun mereka berusaha untuk bersabar. Nah, ini dijelaskan pula di dalam sirah itu. Dijelaskan bagaimana kesabaran kaum musyrikin di dalam perang demi membela kesyirikan. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu, mereka rela memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertahankan kesyirikan kepada Allah. Jadi sebagaimana dijelaskan, 1000 pasukan kaum musyrikin Arab di dalam perang Badar yang dipimpin oleh Abu Jahal. Mereka nekat berjalan menempuh jarak sejauh lebih 350 km. Jadi Mekah Madinah. Jadi mereka berjalan, rela berjalan seperti itu. Dan perjalanan dulu itu tidak seperti sekarang, Pak. Mungkin motor kita ber-AC bisa jalan sampai 100 km per jam. Bisa jarak ditempuh hanya mungkin 6 jam. Akan tetapi dulu 350 kilo itu jalan menanjak, jalan mendaki lereng gunung, kepanasan, di tengah terik daripada panas matahari. Bahkan mereka harus beristirahat, harus berlindung, harus bernaung di bawah balik batu, di bawah sebuah batu karena panas yang menyengat. Jadi mereka rela bersabar dari Mekah menuju Badar. Bahkan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi maksudnya terjadi di bulan Ramadan yang identik dengan musim panas. Jadi pada saat bulan Ramadan itu identik dengan musim panas. Bulan Ramadan sendiri ini disebut dengan Ramadan. Jadi karena panas cuaca yang menyengat itu. Jadi karena panas yang menyengat itu, yang terjadi di bulan Ramadan. Dan ini disebutkan mereka bersabar di dalam menempuh jarak yang jauh. Kemudian disebutkan bahkan orang yang pertama kali berperang dengan kaum muslimin adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dan mereka telah bersumpah dan berjanji untuk meminum daripada kolam air yang dibangun oleh kaum muslimin di lokasi perang Badar. Jadi pada waktu itu kaum muslimin menguasai air. Jadi air dikuasai di dalam perang Badar agar mudah untuk meminum daripada air tersebut. Dan ia telah bersumpah, jadi orang musyrikin Quraisy itu bersumpah untuk menghancurkan kolam itu dan maju untuk meminum daripada kolam tersebut. Sehingga Al-Aswad bin Abdul As Al-Makhzumi, Abdul Asad Al-Makhzumi ini berhadapan dengan Hamzah bin Abi Thalib. Dan Hamzah pun berduel dengan Al-Aswad ini. Ini termasuk jawara-jawara Quraisy ini. Hamzah juga termasuk jawara-jawara atau pendekar-pendekar yang ada di lingkungan daripada orang-orang Quraisy. Jadi mereka berduel pada saat itu dengan duel yang sangat seru sekali. Dan pada akhirnya itu Hamzah bin Abdul Muthalib ini berhasil memenggal kaki daripada Al-Aswad, sehingga setengah daripada betisnya itu terpotong. Akan tetapi meskipun dalam kondisi tersebut, ia tetap bersabar dan merangkak menuju kolam air kaum muslimin untuk menghancurkannya dan untuk meminum daripada airnya. Dan Hamzah tidak membiarkannya, lalu Hamzah membunuhnya. Jadi dalam kondisi kaki yang terpotong,
ia berusaha untuk menghancurkan sumur kaum muslimin. Jadi ini bisa dibayangkan, ini sebagaimana disebutkan di dalam Tahdhibus Sirah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ini. Ini dijelaskan mereka bersabar di dalam perkara-perkara kesesatan, di dalam perkara-perkara kesyirikan. Maka ini menjadi acuan bagi kita. Kita bersabar di dalam perkara-perkara ketaatan. Kalau koler diri kita beribadah, maka pacu diri kita. Jadi pacu diri kita untuk semangat di dalam beribadah. Jadi pacu diri kita untuk semangat di dalam beribadah. Dan kita lihat bahwa orang-orang pelaku kesesatan, mereka bersabar di dalam kesesatannya. Kenapa kita tidak bersabar di dalam ketaatan kepada Allah? Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting sekali. Ini menjadi cermin acuan bagi kita untuk memotivasi kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita semua, karena waktu yang membatasi kita. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.